Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang apa namanya tentang membuat dashboard, dan dalam hal ini kita masih membahas terkait dengan tabel ya, terkait dengan tabel. Kenapa sih lebih banyak ngebahas terkait dengan tabel? Begini, sebetulnya kalau dashboard itu kan bukannya ada diagram batang, diagram pie, diagram apa namanya peta gitu. Sebagaimana yang ada di apa namanya di menu sisipkan ini gitu. Ada diagram deret waktu, bagan kolom, diagram kombinasi, diagram lingkaran, peta balon dan seterusnya, ada kartu skor dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat ditambah diagram gini, ini pun akan banyak sekali gitu. Kenapa kok banyak ngebahas berkenaan dengan tabel gitu? Ini yang terkait dengan rangkaian waktu gitu. Nah, begini, eh, kalau tabel yang digunakannya ya itu sudah sesuai, ini yang jadi alasannya. Kalau tabel yang digunakannya sudah sesuai dan benar gitu, maka kita akan mudah untuk membuat diagram-diagram dimaksud seperti diagram batang, diagram kombinasi, diagram waktu, diagram peta, peta balon, peta garis, peta panas dan seterusnya. Nah itu yang jadi pokok permasalahannya. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Excel, lalu yang kemarin itu kita sudah memperkenalkan bagaimana ketika kita menggabungkan atau blend data dengan menggunakan data studio. Nah, untuk kali ini, kalau kemarin itu kan kita masih belajar apa namanya tahap demi tahap sampai ke dengan persoalan dan pemecahannya. Nah, untuk kali ini kita akan menjelaskan uh, melakukan blend data dari lebih dari dua tabel ya, lebih dari satu tabel ya, atau menggunakan dua tabel. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan sudah sesuai ya, kita lihat data Excel-nya dulu ya gitu. Nah, oke, kita tunggu sambil kita menunggu gitu. Uh, yang lalu itu kan datanya sudah kita uh, apa namanya sudah kita upload di Google Drive kan gitu. Sudah kita upload di Google Drive. Ya, hanya saja data yang diupload di Google Drive ini gitu. Data yang diupload di Google Drive ini gitu. Ini apa namanya? Awalnya itu belum ada tabel kunci. Ya, di sini kita akan memperkenalkan apa namanya? eh, relasi tabel dan menentukan eh, apa namanya kolom kunci atau field kunci gitu, field kunci. Nah, bagaimana kita dan juga bagaimana kita membuat bridge-nya. Nah, seperti ini misalnya nih. Tunggu sejenak, ini agak lama ya. Oke, coba kita edit koneksi. Yang dimaksud dengan edit koneksi ini, data yang sudah kita tambahkan di sumber data pada data studio, kita coba membangun hubungan kembali ke Google Spreadsheet-nya itu. Kenapa? Kalau data di Google Spreadsheet-nya kita menambahkan satu kolom atau melakukan perubahan data gitu, baris data di record-nya itu bertambah, maka kita harus melakukan penyesuaian kembali gitu dengan cara diklik seperti ini terus dihubungkan kembali gitu, hubungan kembali. Nah, tetapi untuk kali ini saya akan menjelaskan bahwa sebelumnya data yang sudah diupload tersebut ya, kan ini kita punya skenario nya ini untuk menggabungkan dua tabel antara data
DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pembayaran, dengan data realisasi gitu. Nah, awalnya itu di data DIPA itu, awalnya nih data DIPA ini gitu, awalnya dia tuh tidak ada yang namanya kolom kunci gitu, kolom kunci. Nah, karena kita ingin menghubungkan, nah ini kalau kolom kunci ini awalnya nggak ada, ini kita tambahkan. Bagaimana kita menambahkannya? Kita menambahkannya dengan cara seperti ini nih. Nah, misalnya kita bikin kunci satu lah gitu ya, umpamanya ya. Ini nggak usah saya ubah ya. Saya bikin kunci lainnya aja gitu. Dengan cara begini, sama dengan gitu. Ini karena ini formatnya semua teks, maka dia pakai digabungkan dengan dan, nggak usah concatenate, tapi dengan dan. Ini ya, jenis dana, bidang, kode bidang ya, kemudian kode sub bidang, kemudian kita enter. Maka kunci satu ini akan terbentuk data seperti ini gitu. Lalu tinggal di klik ini. Nah, oke. Dan dia akan terbentuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan kunci ini. Nah, ini kita harus mengenal ini saya hapus ya karena saya udah punya. Saya hapus, oke. Saya hapus, potong. Sorry. Hapus kolom. Hapus kolom. Bagaimana kita menentukan ini? Nah, cara menentukannya begini. Inilah kita yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu persis hubungan dari satu tabel dengan tabel yang lain, gitu. Nah, mau tidak mau kita harus mempelajari masing-masing tabel itu, gitu. Nah, setelah saya pelajari masing-masing tabel itu, baik di tabel DIPA maupun di tabel realisasi BUN, dia memiliki kesamaan kolom, yaitu KPPN, kode lokasi. Kenapa nggak ambil yang nama Pemdanya? Kenapa ambil kode lokasinya? Kenapa ambil kode KPPN-nya bukan ngambil nama KPPN-nya? Begini, kalau kode KPPN dan kode lokasi ini, ya, pertama dia lebih ringkas. Kemudian kedua, inputan datanya relatif, format datanya relatif sama gitu. Kalau nama KPPN ataupun nama Pemda, ini kadang ada yang besar tulisannya ya, untuk huruf pertamanya saja gitu, kapitalisasi huruf pertamanya saja gitu. Terkadang semuanya huruf kecil atau terkadang semuanya huruf besar, atau di sini terkadang kafnya itu pakai titik, terkadang tidak menggunakan titik, sehingga yang paling mudah adalah menggunakan kodenya ini karena sudah standar dan sama gitu. Nah, ini kan kebetulan formatnya dibuat teks semua gitu, oke. Untuk kode-kode ini, oke. Nah, tadi kan menambahkannya dengan ini mengetahui atau mengidentifikasikannya ini setelah kita membandingkan masing-masing tabel. Di DIPA ada kode KPPN, di realisasi BUN ada juga kode KPPN, kode lokasi, jenis tanah, bidang, gitu kan. Terus subbidang gitu. Di kontrak pun ada seperti itu. Sehingga mau tidak, sehingga untuk hal seperti ini kan ada bukan one to one relation, tetapi many to many jadinya. Nah, untuk memudahkan karena mencegah terjadinya satu tabel yang lain itu bernilai berulang atau nilainya itu terjumlah lebih dari satu kali, maka dibuat namanya bridge gitu. Nah, bridge inilah kita buat dengan menggunakan fill kunci gitu, fill kunci satu kolom untuk untuk untukan kuncinya gitu. Nah, dengan menggabungkan
Itu menggabungkan dari kolom-kolom yang sama dari satu tabel dengan tabel yang lainnya gitu ya. A2, C2, E2, G2 dan I2. Nah, lalu terbentuklah. Nah, tadi saya ulangi caranya. C1 begini sama dengan ini diambil nih. Oke. Terus di sini kasih dan. Ini kasih dan. Ini kasih dan. Ini kasih dan. Terus ini. Kemudian enter. Gitu. Ya, kemudian checklist cek gitu. Oke. Jadilah seperti ini. Nah, ini contoh ya gitu. Nah, untuk tabel yang lainnya, maaf ini saya potong ya, karena saya udah punya begitu. Kemudian untuk yang lainnya pun dibuat seperti itu, fill kunci. Seperti kalau di di Excel untuk power pivot, kan kita buat power pivot lah misalnya contohnya ya, ambil contoh. Misalnya kita buat baru lah ya, dengan power pivot seperti ini. Oke, data, ambil data dari Excel ya. Mungkin kalau nunggu ini agak terlalu lama, jadi ini bisa dilihat di video berkenan dengan power pivot ya, gitu. Jadi nggak perlu kita buat lagi gitu. Itu bisa dilihat di video yang berkenan dengan power pivot. Oke. Lalu setelah kita membuat fill kunci sebagai bridge-nya atau sebagai penghubungnya gitu, di masing-masing tabel yang ingin kita hubungkan gitu ya, di masing-masing tabel, ini tabel IPA dan tabel realisasi bun, ini apa yang dihubungkan. Oke. Kemudian kita tambahkan di sumber data ini, IPA dan realisasi bun ini. Ini bisa dilihat di video yang kemarin ya, tentang menambahkan data di sumber data. Oke, kemudian laporan, masuk di laporannya gitu. Kita pakai contoh dashboard ya, contoh dashboard. Ini buat latihan ya gitu ya. Edit. Oke. Nah, ini ya. Ini yang sudah saya buat nih. Ini yang sudah saya buat tadi gitu. Dan dia nggak terjadi perubahan. Nah, sekarang kita buat baru lah, tapi di halaman baru gitu. Halaman baru gitu. Oke, buat baru di halaman baru. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan dulu datanya. Pastikan datanya udah ada atau belum gitu. Ini kan data gabungan nih, data gabungan 4 tahun sudah ada di sini nih. Udah ada data gabungan di sini nih. Nah, katakanlah dia belum ada ya, katakan belum ada. Tambahkan data. Ini nih. Pojok bawah tambahkan data, sumber data gitu. Sumber data saya. Di sumber data saya, ambil di daftar isian pelaksanaan anggaran, tambahkan gitu. Oke. Tambahkan ke laporan, katakan lalu belum ada gitu, katakan. Ya. Oke. Sudah. Kemudian kita sisipkan satu tabel ya, dari sumber yang kita tambahkan tadi nih. Ini nih. Tunggu beberapa saat. Oke, mungkin agak lama ya. Oh, nggak terlalu lama ya.
Nah, ini yang kita tambahkan tadi, ya kan? Kemudian di sini kita gabungkan. Saran saya supaya tidak muncul eh, apa nama yang tidak jelas gitu. Ini kasih nama aja nih, kasih nama, ya. Oke, misalnya gini ya. Nah, ini kita tambahkan untuk dimensinya. Dimensi itu apa namanya? Yang tidak dilakukan proses kalkulasi data gitu. Hanya untuk ditampilkan saja gitu. Nah, yang paling pokok adalah kunci itu yang tadi sudah kita buat tadi. Kunci itu yang paling pokok. Oke, ini enggak perlu gitu. Kunci. Kemudian tambahkan di sini nama KPPN-nya, ya bukan kode-kodenya ya, karena kunci ini isinya kode-kode semua nih. Nama KPPN, kemudian nama Pemda, oke, kemudian nama jenis dana, oke, kemudian nama bidang, oke, kemudian nama subbidang. Oke. Nah, ini bukan record nih. Tetapi kita menampilkan nilai DIPA. Oke. Di metrik. Metrik itu yang terkait dengan data-data yang dilakukan proses perhitungan atau proses kalkulasi atau kalkulasi data. Lalu tambahkan tabel lain. Nah, ini dari Realbun. Ya. Ini nih. Tambahkan. Oke. Kuncinya dikatasin. Oke. Kuncinya dikatasin dong. Gitu. Oke. Diurut gitu. Diurut. Sesuai dengan sebelah kiri. Kemudian nama Pemda, nama jenis dana, nama bidang. Oke, sudah ya, sudah sesuai ya. Nah, sekarang baru tentukan field kuncinya. Kunci diketemukan dengan kunci yang ini nggak perlu. Nah, ini sebenarnya juga nggak perlu ditambahkan juga nggak apa-apa. Ini nggak perlu ditambahkan juga nggak apa-apa, di satu sisi aja gitu. Kenapa? Karena field kunci ini sudah menggambarkan itu semua gitu. Sudah menggambarkan kode KPPN, kode apalagi lokasi, kode atau Pemda, kode jenis dana, kode bidang, kode subbidang, gitu sudah menggambarkan. Jadi satu sisi saja nggak apa-apa. Cuma untuk field kunci yang akan direlasikan, dia harus di dua sisi gitu. Oke, nih, oke. Simpan. Ini kasih nama aja nih, latihan Realbun gitu ya. Nah, ini gabungan MIPA Realbun latihan gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang di sisi Realbunnya, sisi kanannya, isikan ini semua di metriknya. Tahap 1, ya kan? Kemudian sekaligus, ya kan? Kemudian campuran. Oke. Oke, kemudian tahap 2. Tahap 2. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit tentang kunci ya. Kunci ini ada kiri luar atau left join. Apa yang dimaksud dengan kiri luar atau left join? Tabel kanan, data yang akan ditampilkan adalah data keseluruhan data yang beririsan dengan
tabel sebelah kiri. Jadi seluruh data di sebelah kiri, termasuk yang beririsan dengan tabel sebelah kanan, itu akan ditampilkan. Artinya apa? Karena di sini tabel sebelah kirinya adalah daftar isian pelaksanaan anggaran, tabel sebelah kirinya adalah daftar isian pelaksanaan anggaran, tabel sebelah kanannya adalah realisasi BUN, maka yang ditampilkan adalah keseluruhan data yang ada di daftar isian pelaksanaan anggaran dan data realisasi yang sudah terbit realisasinya. Sedangkan yang belum terbit dia tidak ditampilkan gitu. Ya. Kalau kanan luar dalam posisi daftar isian pelaksanaan anggaran yang tetap berada sebelah kiri, ini akan menampilkan keseluruhan data realisasi, ya, keseluruhan data realisasi, tetapi tidak menampilkan daftar isian pelaksanaan anggaran yang belum ada realisasinya, gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, keseluruhan daftar isian pelaksanaan anggarannya ditampilkan, termasuk data yang sudah ada realisasinya, gitu. Kalau ini hanya menampilkan daftar isian pelaksanaan anggaran yang sudah ada realisasinya, sementara DIPA yang belum ada realisasinya tidak ditampilkan. Itulah kenapa diambil sebelah kiri, gitu. Kalau seluruh bagian kanan dan kiri sama, kalau ini hanya di dalam saja. Ini memang ada perbedaan sedikit, ada beberapa perbedaan dengan power query, gitu. Jadi kalau kita mengerjakan di aplikasi yang lain, kita mau nggak mau harus menyesuaikan cara berpikirnya itu dengan aplikasi yang kita gunakan, gitu. Oke, kemudian ini kita simpan, ya. Oh ya maaf, ini ada yang belum ditambahkan, misalnya total realisasi. Oke, total realisasi kita tambahkan, boleh buat kolom, ya. Oke, terus dalam bentuk angka, ya. Oke, terapkan. Nah, sekarang kalau kita ingin menampilkan yang berikutnya, kita ingin menampilkan perhitungan persen, gitu. Nah, gimana caranya? Ini kan sudah muncul nih yang namanya total realisasi nih. Oh, nggak ada ya. Sorry. Nah, kita menambahkan perhitungan persen, tambahkan metrik buat kolom. Misalnya, ini muncul nggak total realisasi? Belum ada, nah, karena memang belum diisikan. Nah, kalau belum ada seperti ini gimana? Nah, caranya gini, zoom, hitung keseluruhan tadi itu. Ditambah, ini dalam kurung nggak apa-apa. Tambah, tambah. Nah, oke. Nah, kemudian di luar kurungnya pembaginya, pembagi sum nilai itu.
buka kurung, hapus dulu deh, zoom, nilai. Kalau nggak ada nggak apa-apa lah, kita nggak usah prosesnya nanti aja ya, prosesnya kita buat di luar aja gitu. Kita buat prosesnya di luar aja. Ini masalah nih, harusnya kan dia ada perhitungan di sini. Aduh. Oke, kita simpan. Nah, dia menyesuaikan dulu nih, menyesuaikan. Kita rapikan dulu. Aduh, ini kalau lambat ya. Apa gerangan penyebabnya? Oke, misalnya sudah jadi seperti ini nih. Umpamanya sudah jadi seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah angka ini kan terlalu panjang nih. Nah, ini kita ringkas. Waalaikumsalam. Ini kita ringkas. Nih, nomor ringkas, nomor ringkas, nomor ringkas. Lambat nih, minta ampun. Apa gerangan nih penyebabnya? Oke, kita ringkas nomornya. Nah, ini sudah kita ringkas semua ya nomornya ya. Oke. Lalu untuk ininya, untuk apa? Headernya gitu. Headernya itu kita lambat ya. Kita kasih warna ya. Untuk garis
Ya ini kasih warna biru misalnya. Oke, untuk bagian pertamanya, dikasih warna merah tua misalnya. Oke, ini kasih warna biru muda umpamanya. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita mau menguji apakah benar. Nah, ujinya itu dengan menyisipkan kartu skor itu, kartu skor. Lalu kita bandingkan dengan ini untuk nilai DIPA ya. Nah ini kita bandingkan, sudah sesuai, ini udah sesuai nih, oke. 3257 ya, 96100 sudah sesuai ya. Kemudian untuk total realisasinya pakai kartu skor juga, ini kayak kemarin lah gitu. Coba ini kali ini kita menjelaskan bridge-nya atau jembatannya tadi dengan membuat, nah ini udah sesuai, oke. Nah, untuk meratakannya gini, kita mau ambil bagian ini aja ya, oke. Ini kan ambil semua ya. Oke, klik kanan, ratakan secara vertikal ke bawah. Oke, klik kanan. Ini belum ada distribusi secara horizontal ya. Oke, nanti kalau distribusi secara horizontal dia kalau ada satu kartu skor lagi. Nah, kita buat satu kartu skor yang terkait dengan capaian gitu. Nah, tadi kan buat persen nggak bisa tuh. Nah, sekarang buat persen di sini. Tuh. Ya. Itu sum. Nah, ini kok total nggak ada. Nah, total realisasi. Oke, dibagi sum nilai IPA. Oke, ini bukan angka tapi persen ya, nomor persen terapkan. Oke, nah ini kan tahap 1 nih. Tahap 1 ini kita cek sesuai nggak. Nah, kemarin kalau nggak salah angkanya sesuai ya. Nah, 563, 228, 95, 482. Oke. 563, 228, 482. Oke. Nah, yang ini kita tambahkannya bukan tahap 1 tapi total realisasi. Oke. Ini juga sudah sesuai 3160. Tuh. Oke. Kita segarkan ya. Nah, kemudian untuk ratakan secara vertikal ke bawah, distribusikan secara horizontal. Oke. Oke. Nah, berikutnya kalau kita nggak membuat, kalau ini sudah benar, maka ketika kita membuat sebuah diagram batang kolom misalnya, ini dipastikan sudah sesuai gitu loh. Itulah kenapa tabel itu sangat penting untuk sebelum kita menampilkan diagram-diagram yang lainnya gitu. Oke. Nah, ini bukan kunci tapi kita masukkan nama KPPN lah, karena nama Pemda juga banyak nih gitu. Oke.
Nah, lalu masukkan di sini misalnya tahap satunya gitu ya. Kemudian masukkan tahap tahap duanya. Oke, tambahkan sekaligusnya. Oke, tambahkan campurannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini urutkan, ini sort ya. Di sort berdasarkan yang nilai terbesar dari nilai DIPA gitu. Naiklah ya gitu. Nilai DIPA sebelah kiri. Kok oh ya, menaik. Ini kan paling tinggi itu Sukabumi paling tinggi ya nilai DIPA-nya. Masa sih? Coba menurun. Bandung 1 paling tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih kurang kurang luas berarti. Gitu. Dengan 12 gitu. Masih ada lagi nih. Nah, ini kurang luas. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini 12 nih. 12. Ya, ada 12 batang. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi dari sini kan sudah kelihatan yang paling besar itu KPPN Bandung 1 sampai di tahap 2-nya gitu. Ya. Oke. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan.